Selamat pagi, sahabat GKPS TV yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita mengambil waktu untuk berdoa bersama. Ya Tuhan, bukalah hati kami, agar hati kami terarah pada kesabaran dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita pagi ini diambil dari Nahum 1 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua, demikian tertulis. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Nahum, dan tadi kita sudah mendengar, kita merasakan ada dua hal tentang Tuhan. Dia panjang sabar, tapi juga kuasanya besar, bahkan awan adalah debu kakinya. Betapa dia luar biasa. Dan kalau kita telusuri lagi saudara-saudara, pada ayat pertama dari Nahum dikatakan bahwa Tuhan itu pencemburu. Dia hangat dalam amarahnya. Bahkan dikatakan lebih lanjut bahwa dia akan membuat laut dan gunung-gunung gemetar. Tapi di pihak lain, saudara-saudara, Tuhan juga dikatakan sebagai tempat pengungsian di saat kita mengalami kesusahan. Dan tadi kita baru baca, Ia panjang sabar. Kalau begitu, apakah Tuhan itu kontradiksi pada dirinya? Di satu pihak penuh kasih, tapi di pihak lain dia bisa menghardik laut dan pencemburu dalam amarahnya. Bahkan katanya saudara-saudara, seorang penyair Indonesia, Amir Hamzah, amat terpengaruh ketika itu Amir Hamzah mengatakan tentang Tuhan. Dia mengatakan, engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Bagaimana dua hal yang kedengaran kontradiksi ini, saudara-saudara? Martin Luther misalnya mencoba menggabungkan dan dia mengatakan demikian, bahwa Tuhan adalah seperti tungku membara yang penuh kasih. Tapi mari kita dalami lebih lanjut ayat ini, saudara-saudara. Bahwa Tuhan itu, seperti tadi dikatakan, panjang sabar, berkuasa, tapi Dia tidak akan membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Siapakah Dia, saudara-saudara? Memang ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan menjawab ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Tuhan mengatakan, Ehye Asher Ehye. Aku yang ada dan aku yang akan selalu ada. Tapi dengan seluruh pengalaman hidup bangsa Israel dan mungkin juga pengalaman hidup kita sebagai orang Kristen, apakah atau sifat apakah yang ada pada Tuhan? Oh jelas seperti tadi. Di satu pihak Tuhan itu berdaulat. Dan karena berdaulat itulah dia akan menetapkan apa yang dia mau tetapkan. Dia berdaulat berarti dia kudus berarti dia cemburu, berarti kepadanya memang kita dimintanya untuk datang, untuk setia, tapi dia akan memutuskan apa yang dikehendakinya. Itulah artinya Allah itu berdaulat. Tapi di pihak lain, saudara-saudara, Allah itu dekat dan penuh belas kasih. Kita tahu dalam Mazmur 23, Allah dikatakan sebagai gembala yang karena bersama-sama dengan Dia, kita tidak akan kekurangan. Pada Mazmur 115 ayat 1, mungkin dengan lebih jelas dikatakan, ya Tuhan, kepadamulah kemuliaan, berarti apa? Engkau berdaulat, engkau kudus, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, engkau mulia. Dengan kata lain, saudara-saudara, nas tadi berpesan kepada kita. Kepada Allah, kita menghadapi dua hal selalu. Bahwa Dia berdaulat. Karena Dia berdaulat, maka kita berserah. Kita mempercayakan diri. Dan kita menerima kehendak-Nya. Tapi Dia yang berdaulat, Dia yang mulia, adalah Dia juga yang penuh kasih karunia. Penuh belas kasih. Kalau begitu bagaimana? Marilah kita menghidupi, mempraktikkan, melakukan belas kasih agar apa? Agar dalam belas kasih kita, semakin kita tahu belas kasih-Nya dan dalam Kristus, kita akhirnya bisa sampai
pada keyakinan bahwa pada akhirnya belas kasih-Nya lah yang berkuasa, yang akan menerima kita, yang akan menyelamatkan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau penuh sabar, namun dalam kedaulatan-Mu kami berserah. Kami menerima apapun yang Kau kehendaki. Namun kami tahu, dalam kedaulatan-Mu Engkau juga menemui kami dalam belas kasih, dan kiranya dalam hidup kami oleh Kristus, belas kasih-Mu lah yang terus tercurah, sambil kami juga dalam hidup kami berbelas kasih kepada siapapun, kepada sesama kami. Inilah ya Tuhan doa kami, kasihilah kami dari hari ke hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bila kulihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku.